Kali ini kita akan belajar lagi nih, cara untuk transfer dari hard disk kepada SSD. Kalau dulu Pical sudah ngomongnya secara pre-recorded, kali ini kita akan buatnya lebih ke arah langsung live demo. Kita akan buat sampai kepada proses ini masuk ke dalam laptop yang ada saat ini. Seperti apa detailnya? Let's check it out! Halo guys, balik lagi bersama Pical, dan kali ini seperti yang Pical udah bilang tadi, kita akan sama-sama memindahkan data dari hard disk yang ada di laptop ini kepada SSD yang ada di sebelah kanan Pical. Ya, jadi Pical sebenarnya udah buat video ini kalau nggak salah tahun 2019 ya, kalau nggak salah. Jadi udah hampir mau 2 tahun, dan kita akan coba visit lagi tutorialnya, namun kali ini nggak lebih banyak dipotong-potong. Nah, jadi bisa lebih liatin lebih lama gitu lah istilahnya. Dan untuk kesempatan kali ini kita akan pindahkan kepada SSD ini, yaitu Kingston apa nih? SA400, SA400. Ini kapasitasnya 240 GB. Ya kan, kita akan pindahin, dan ini ada hard disknya. Kita akan pindahkan semua datanya ke sini agar operating systemnya bisa masuk semua ke sini. Dan juga kita akan membutuhkan ini dalam tutorial kali ini, yaitu USB 3.0 ke SATA 3.0. Tujuannya apa? Tujuannya ini untuk memudahkan kita dalam transfer data dari Windows dan juga data yang semua ada di sini langsung kepada SSD-nya tanpa perlu harus bongkar-bongkar. Ya, jelas kalau ini di laptop biasanya kasusnya seperti ini, karena nggak semua laptop punya 2 slot 2,5 inci, ataupun juga dengan punya kelebihan slot 2,5 inci. Bahkan makin sekarang makin banyak yang malah menghilangkan slot 2,5 inci ya. Jadi kita akan coba yang slot 2,5 inci dulu, tapi nanti ke depannya Pical akan juga buat tutorial bagaimana sih cara kita untuk transfer dari NVMe kepada NVMe. Tapi untuk kali ini kita akan visit dulu cara pindahin dari hard disk kepada SSD lagi ya. Dan buat kalian yang punya komputer harusnya nggak masalah, kalian bisa langsung konekin kedua-duanya langsung di dalam PC-nya, sedangkan kalau laptop karena keterbatasan tadi, jadi kita harus pakai device ini, ataupun ada device-device lain yang sejenis dengan konsep yang hampir sama, harusnya nggak masalah. Jadi ini sebenarnya laptop dari kerabat Pical, dia cukup lemot, dia bilang, karena loading Windows-nya lama, dan aplikasi lama, dan kemudian pas Pical cek, rupanya memang ini masih mempergunakan hard disk konvensional dengan 5400 RPM. Jadi jelas keteteran banget, apalagi di Windows 10 tuh, nggak tahu kenapa, adalah disk usage-nya tuh selalu berada mentok di 100%. Ya, ditambah lagi dengan Windows Update yang ada di background, sehingga ya udahlah wassalam, nggak akan loading gitu ya. Ini kalau nggak salah laptopnya HP Pavilion HP Pavilion berapa ya? X360. Kayaknya bukan X360 deh. HP Pavilion, oh iya bener, X360 modelnya 14BA0041X. Ya, ini dia. Dengan Intel Core i5 7 Gen dan juga Nvidia GeForce. Kita akan lihat dulu detail spesifikasinya. Nah, jadi kita sekarang sudah masuk kepada environment laptopnya, ya, masuk ke usernya dia. Terus kemudian kita akan coba dulu ya, cek di XDIAC-nya. Kita akan lihat dulu spesifikasinya ini seperti apa secara cepat aja, biar kita bisa tahu apa aja internalnya, dan kita harusnya sebenarnya kalau dengan internal tersebut tuh ekspektasinya harusnya seperti apa sih gitu ya. Jadi biar kalian bisa sama-sama tahu juga. Ya, kita jalanin XDIAC udah dari tadi, kebayangkan hard disk-nya tuh kayaknya yang menjadi bottleneck-nya di sini. Ya, kita mau klik kanan Task Manager juga susah banget. Kita akan lihat, ini sih kalau menurut Pical jelas pasti si disknya atau hard disknya yang bikin bottleneck sampai kayak gini. Jadi lama banget. Oke, tuh teman-teman bisa lihat bahwa CPU usage-nya tuh berada di rentang 22% hingga 37%, bahkan sampai ke 50%. Memorinya di 37%. Ya, baru pada muncul semua ya. Terus kemudian untuk disk usage-nya tuh selalu mentok di 100%. Tuh, hard disk-nya tuh selalu mentok di 100%. Jadi inilah yang biasanya suka bikin kenapa laptop kita jadi lemot banget, terutama di Windows 10. Ya, jadi memang Windows 10 mungkin saking kompleksnya sehingga suka begini ya. Well, sebenarnya nggak kompleks-kompleks amat sih, cuma ya mungkin emang harus didesain khusus untuk SSD kali ya, biar lebih optimal, biar nggak bete. Nah, jadi ini modelnya HP Pavilion X360 Convertible 14BA
80XX dengan prosesornya, kok prosesornya NA sih? Ini kalau nggak salah tuh prosesornya Intel Core i5 7300 ya kalau nggak salah. 7200 nih. Intel Core i5 7200U CPU, RAM-nya 8 GB, terus kemudian layarnya juga touchscreen. Nah, untuk proses transfer kita dari hard disk kepada SSD, kita akan mempergunakan aplikasi yang namanya Macrium Reflect. Jadi kita akan download juga aplikasinya kali ini, biar kita sama-sama lihat aplikasinya seperti apa. Dan ini benar-benar totally free. Kalau yang kemarin tuh kalau nggak salah, awal pada waktu Pichel test itu masih free, tapi pas waktu udah beberapa selang gitu untuk transfer OS malahan berbayar. Jadi oleh karena itu banyak juga teman-teman yang kemarin bilang, waduh nggak bisa ditransfer ya. Jadi memang aplikasinya tiba-tiba jadi harus berbayar. Jadi emang mau cepet kaya kayaknya ya. Nah, jadi kita akan download aplikasi yang namanya Macrium Reflect. Jadi Macrium Reflect ini sebenarnya salah satu yang memang cukup direkomendasikan juga. Karena kalau yang lain-lain banyak partition manager, belum tentu mereka bisa transfer termasuk dengan OS-OS-nya gitu ya. Jadi bisa ditransfer OS-nya tapi nggak bisa di-boot gitu. Itu biasanya penyakit yang paling sering terjadi sama beberapa partition manager yang mengaku bisa transfer OS. Oke, ini Macrium Reflect 7 Free Edition. Jadi kalau untuk kita saat ini kan kita udah di web page-nya, kita tinggal masuk ke bagian Home Use. Nanti dari sini kalian nggak perlu masukin email, sebenarnya kalian cuma tinggal pencet continue aja. Nanti dia akan download sekitar 5 megaan, ya benar. Jadi 5 mega ini sebenarnya cuma untuk downloadernya aja ya. Jadi teman-teman 5 mega ini baru permulaannya. Karena nanti kalau nggak salah tuh kita akan download aplikasi utamanya tuh sekitar 100 mega kalau nggak salah. Dan nanti aplikasi yang sama Pichel akan pergunakan juga untuk mentransfer NVMe ke NVMe. Jadi ini benar-benar bermanfaat banget. Sementara ini Pichel pakai di sini dan so far sih harusnya luwes-luwes aja ya, nggak ada masalah berarti. Oke. Nah, setelah kita udah selesai download, kita tinggal jalankan aja aplikasinya. Dan kemudian nanti di sini select Macrium Reflect Software to download. Jelas kita cuma punya yang free. Terus kita pilih aja tempat untuk package-nya tuh nanti download di mana. Kalau kayak Pichel langsung pilihnya aja di C aja. Kemudian registration-nya nggak ada karena memang kita kan pakai yang free, jadi nggak perlu harus ada registration. Ya, dan dia akan download file sebesar 113,1 MB. Harusnya nggak lama dan kita bisa transfer. Ya memang sekarang sih kebutuhan kita harus udah pindah ke SSD ya. Hard disk tuh memang menawarkan daya tampung yang lebih besar dengan biaya yang lebih murah. Tapi kalau untuk kita jalanin aplikasi atau untuk operating system, kayaknya sangat-sangat direkomendasikan untuk pakai SSD sih sekarang. Ya, dan harga SSD juga semakin terjangkau sehingga jadi bukan barang mewah lagi gitu. Malahan sekarang jadi kewajiban. Oke, ini kita udah mau selesai download. Nanti dari sini dia akan langsung menjalankan installernya ya. Ini udah tinggal di ujung lagi nih, lama sekali. Pengen cepet-cepet tau nggak? Kalau udah kayak gini tuh pengen langsung pindahin aja SSD-nya ke dalam. Cuma kan sayang ya operating system-nya, Office-nya segala yang sudah terinstall dulu. Ya tuh hard disk-nya masih 100%, terus nggak tahu deh ngapain itu ya. Kalau kita lihat di prosesnya, emang apa sih yang makan paling banyak? Avast Service. Wah, ini antivirus nih, Avast nih. Bikin kerjaan aja. Udah tahu lemot, masih pakai tambahin lagi PR. Oke, ini Macrium Reflect Installer, kita pencet yes saja. Terus kemudian dari situ nanti kita tinggal next aja. Ya, nanti dia akan copying file setup-nya. Dan oke, kita baru masuk ke installernya. Seperti biasa nanti di sini cuma tinggal next saja, jadi nggak usah bingung-bingung. Ini next, welcome-nya, I accept, next. Terus kemudian ini kan kita minta masukin license key karena kita pakai yang free dan juga yang home, jadi kita klik yang home. Terus kemudian kita cuma tinggal pencet next, nggak perlu registrasi, jadi matiin aja centangnya, tinggal next. Oke, ini
ada opsinya install vboot requires Hyper-V role atau feature. Ini tuh untuk kalau kita mau pakai virtual machine booting pakai Macrium backups gitu ya. Tapi kalau kita untuk saat ini nggak perlu, kita cuma perlu pakai desktop shortcut aja. Oke, next install. Nah, tuh sambil dia menunggu ya, jadi sebenarnya ini nggak ada yang spesial banget. Ini bisa dipakai untuk yang tipe 2,5 inci dan juga sebenarnya bisa yang 3,5 inci, tapi bedanya kalau 3,5 inci kita harus pakai tambah power DC dengan daya 12 volt di sini. Ya, di lubangnya ada di sini. Ya, dan nanti kita cuma tinggal perlu colokin aja ke USB portnya, which is ada located di sini. Oke, nah nanti kalau misalnya udah selesai install akan Macrium Reflex 7-nya, kita cuma tinggal perlu aja masukin finish, dan dia nanti akan jalanin aplikasi Macrium Reflex 7-nya. Nah, ini sebenarnya tampilan utama dari Macrium Reflex. Ini semua free, jadi kita nggak perlu bayar apa-apa. Nah, kalau kalian bisa lihat tuh di sini tuh ada paling atas ada icon-icon untuk task yang bisa dilakukan. Jadi sebenarnya nggak banyak karena memang ini yang versi free edition. Dan di sebelah kiri ini juga ada detailnya dan ada detail juga seperti partition-partitionnya. Kalau kita klik ini, dia nanti akan mendetailkan free space-nya berapa, total size-nya berapa, dan begitu ya. Dan kalau kalian bisa lihat di sini kan kita ada dua nih. Yang pertama adalah GPT disk, yang which is itu file yang ada di hard disk-nya ini sekarang ini. Ini struktur partisi yang ada di hard disk-nya saat ini. Dan di bawah ini ada yang SSD kita yang baru, yaitu ASMT nih, disk 2-nya. Masih belum ke utilize. Jadi makanya dia masih empty. Nah, dari sini, kemudian kita cuma perlu aja gini, yang GPT di 1 atau yang ada di sini, kita cuma perlu clone this disk aja. Ya, jadi kita perlu clone this disk, kemudian kita source-nya kita udah tahu, yaitu yang pertama, kemudian select a disk to clone to, dan kita pilih yang disk kedua. Nah, setelah kita udah masuk ke bagian setting clone ini, nah teman-teman perhatikan kan, bahwa kita hard disk yang pertama itu adalah 1 tera, sedangkan SSD kita hanya 240 GB, jadi udah tinggal seperempat ukurannya aja gitu kan. Jadi caranya kita tinggal drag and drop aja ke sini, atau nggak misalnya kalau nggak perlu drag and drop, kalau nggak mau capek, tinggal pencet aja copy selected partition, karena kita udah pilih nih kelima-limanya. Ya, kalau teman-teman sebenarnya cuma mau 3 doang, bisa juga, cuma Pical sarankan kita clone apa adanya dulu, ya karena biar partisinya semua jelas. Kita tinggal copy partition, nanti akan ada muncul notifikasi bilang not all copied, insufficient space. Nah, kalau teman-teman lihat di sini kan si partisi Windows-nya ini kan makan tempatnya tuh kan gede banget, banyak banget gitu ya. Jadi, padahal kita masih harus masukin 2 partisi ini lagi, yaitu none sama juga recovery. Yang totalnya ini secara total adalah 14,5 GB dan juga 980 MB. Berarti secara total tuh hampir sekitar 15-16 GB. Nah, oleh karena itu, karena ini udah nggak ada ruang lagi, kita bisa caranya dengan meresize partition Windows yang di bagian SSD-nya. Kita masuk kepada Clone Partition Properties, terus kemudian dari sini kita kecilkan free space-nya sampai kepada 16 GB. Kita kasih ruang aja sekitar 16 GB gitu ya. Nah, nanti dari sini baru kita bisa masukkan yang si partition nomor 4, dan kemudian partition nomor 5. Ini masih ada sisa nih pasti nih. Nah, kalau teman-teman mau yang sangat-sangat akurat, ya Pical sarankan dihitung. Kalau enggak, nanti bakal begini, selalu ada lebihnya, 1 giga begini, atau misalnya berapa ratus mega lah ya. Tapi bisa diatur kok, misalnya di polin ke sini, itu bisa. Nanti kalau misalnya mau diatur besar kecilnya lagi, itu bisa. Ya, di sini semua bisa diatur. Oke? Nah, setelah dari sini, kita cuma tinggal pencet next aja. Nah, dari next ini adalah schedule this clone. Kalau misalnya kita mau melakukan hal ini lagi di masa mendatang. Tapi kan kita nggak ada ya, nggak perlu harus melakukan ini lagi. Jadi oleh karena itu, kita akan jalanin sekarang, terus kemudian kita cuma tinggal run this backup now. Ini matiin aja centang yang di bawahnya ini. Kemudian kita cuma tinggal pencet OK. Nah, ini dia akan memulai prosesnya. Saat ini dia mulainya pada proses jam 4 sore 16. Nanti kita akan lihat sampai berapa lama dia akan transfer datanya kepada SSD ini, gitu ya. Jangan lupa minum, biar nggak sakit. 100.
Oke, jadi ini udah selesai semuanya tercopy. Clone-nya selesai dalam waktu 2 jam 33 menit dan 10 detik. Wadaw, lama juga. Oke, ini berarti harusnya ini semua isi-isi partisinya sudah tercopy. Ya, kita akan coba cek. Oke, ini kalian bisa lihat sama-sama, ini partisi satunya sama, duanya sama, tiganya ada sedikit perbedaan ukuran. Keempatnya sama, kelimanya agak sedikit berbeda ukuran karena ini kita tambahin selisih tadi hampir 1 GB. Oke, nah kalau ini udah selesai, harusnya kita sudah bisa booting dari SSD nih. Jadi sekarang caranya, kita akan matiin laptopnya. Oke, kita akan shutdown. Terus kemudian kalian bisa siapin kitnya. Ini Pical pakai iFixit. Kita siapin untuk bongkar laptopnya ya. Oke. Oke. Ini dia pakai screw yang kecil, jadi kita sama-sama bongkar. Totalnya ada berapa screw nih? 1, 2, 3. Nah, kalau udah begitu harusnya udah lebih mudah jalan kita masuk ke bagian dalamnya. Nah, kalau yang HP ini uniknya dia bukanya ke atas ya. Kalau yang biasa kan panel bawahnya, ini panel atasnya yang kebuka. Oke. Nih, kalau yang untuk model ini agak hati-hati karena tengahnya tuh ada fleksibel begini. Kalau bisa lihat tuh ada fleksibel keyboard dan juga ada fleksibelnya touchpad. Dan ini kondisi dalamnya juga agak sedikit kotor di area sekitar kipas. Dan sebenarnya kalau mau bisa di deep cleaning dulu ya, sebenarnya dibersihin. Tapi kalau Pical biasanya untuk waktu yang mepet tuh agak males karena harus sebenarnya yang aman itu kita cabut baterai, kita bersihin dulu semua untuk mencegah statiknya. Karena ini cuma sekedar mau pasang SSD, jadi harusnya kita nggak perlu. Ini bagian harddisknya terletak di sini teman-teman tuh. Ya, ini harddisk Seagate Mobile HDD. Oke, kita lihat dulu ini mekanisme pemasangannya gimana. Ini dia mempergunakan konektor yang nggak biasa ke motherboard. Dan langsung cabut aja. Ini dia. Ada housing khususnya dari HP. Oke, kita cabut dulu ininya. Ini yang SSD tadi, kita cabut aja. Nah, ini jadi konektornya itu dia pakai konektor seperti ini dari konektor yang SATA, including sama data dan power, ke bentuk yang ribbon cable kayak begitu. Ini jenis-jenis kayak begini tuh agak nyusahin nih. Ya, nanti habis ini Pical akan bahas yang NVMe sih. Ini akan bahas yang SSD biasa aja. Paling kita tinggal taruh. Pasang konektornya tadi ngadep ke atas, oke. Ya, setelah udah kita taruh lagi balik ke tempatnya. Oke, sudut sini sudah, sudut sana juga udah. Oke, everything is already in place. Pasang ribbon kabelnya harus yang bener, nanti kalau nggak bener nggak kedetek sama sekali. Dari sudut sini sih yang cuma bisa diakses ini doang, RAM-nya nggak kelihatan di sini. Kayaknya harus buka lagi motherboard-nya di bagian bawahnya untuk bisa akses RAM-nya. Nah, setelah kita sudah pastikan bahwa SSD-nya tadi sudah terpasang dengan baik, nih ya, SSD Kingston-nya sudah masuk di dalam. Nah, kita jangan langsung tutup dulu, karena hal yang paling penting dan paling krusial adalah kita memastikan bahwa operating system-nya bisa berjalan dengan baik, dan semuanya sudah running smooth, baru kita tutup. Karena takutnya kalau kita langsung tutup, tiba-tiba masih ada kendala, itu akan stres lagi, ngebongkar lagi, habis itu pasang lagi bautnya, segala macam. Jadi biarin aja dulu, at least dia masih berbentuk seperti biasa, ya kalian bisa lihat, yang penting pastikan semua konektornya sudah aman, baik, kalau misalnya ada yang kalian bisa bersihin dikit, asal jangan pegang itu yang komponen-komponen elektronik yang rentan dengan induksi elektromagnetik, apalah itu ya. Jadi kita cuma tinggal hidupkan, kita akan coba lihat ya. Dalam beberapa kasus juga teman-teman nggak usah khawatir, karena pertama kali ketika kita transisi dari hard disk kepada SSD, itu nggak langsung serta-merta bakal cepet banget, karena itu ada kayak penyesuaian gitulah biasanya dari operating system.
untuk dia bisa mengadopsi akan teknologi SSD. Tapi setelah beberapa kali restart harusnya sudah semakin akan lebih improve. Ya, jadi kita udah masuk nih, sekarang sudah jam 7 malam. Ya, jadi tadi kita baru mulai sekitar jam-jam 3-an, ini transfernya cukup lama. Oke, nah kita udah masuk ke environment Windows-nya. Ya, kalian bisa lihat bagaimana ini jauh lebih cepat. Ya, dan kita coba cek ke Task Manager. Nah, ini di Task Manager juga sekarang disknya, usage-nya cuma sekitar 7% aja. Tuh, kalian bisa lihat disknya 7%, kebaca dengan baik Kingston SA400 yang tadi Pical udah bilang. Kapasitasnya 224 atau 240 GB, ya ini karena dalam perhitungan yang itunya, yang standarnya. Terus kemudian nggak ada yang masalah, sekarang malahan kelihatan bahwa agak, ya prosesornya baru kelihatan tuh 40%, 50%, terus dia selama ini kan bottleneck-nya ada di disk ya, sekarang udah berada di CPU. Oke, coba ya kita jalanin PowerPoint misalnya. Oke, PowerPoint. Nah, PowerPoint juga langsung udah jalan, cepat, lancar, nggak ada masalah. Oke, kita juga sekarang coba jalanin Excel. Oke, Excel juga berjalan dengan lancar, nggak ada masalah. Terus kemudian kita coba jalanin Word. Word juga nggak ada masalah. Semuanya nggak ada masalah. Ini Macrium Reflect memang benar-benar Pical rekomendasiin banget deh. Karena walaupun gratisan, tapi dia nggak, apa ya, walaupun gratisan tapi nggak murahan gitu fitur-fiturnya. Banyak yang lain dikentang-kentangin fiturnya. Ini kan yang paling basicnya sebenarnya buat copy OS itu gitu. Dan satu lagi, biasanya buat beberapa dari kita yang mungkin suka ada pertanyaan, kalau saya transfer OS-nya gimana, apakah activation-nya seperti apa. Jadi kalau untuk activation harusnya nggak ada masalah. Kalau kalian masuk ke dalam setting di sini, ya di sistem, kita akan coba cek activation-nya, harusnya nggak ada masalah sama sekali. Dia akan masih tetap mendetect ini sebagai activated. Ya, tuh dia masih activated. Ya, dan juga untuk Office-nya juga kita coba lihat account. Nah, ini juga product activated. Jadi kalian nggak usah khawatir sama sekali, semuanya bisa hidup. Dan ya paling itu aja sih sebenarnya pembelajaran singkat ya. Jadi ini seperti kayak nge-refresh doang aja apa yang Pical sudah pernah kasih tahu di tahun 2019. Konsepnya masih hampir sama tapi dengan aplikasi yang berbeda. Dan tadi seperti durasi pengkopiannya itu semua tergantung pertama dari transfer speed kita, bisa jadi transfer speed kita lambat, kemudian kedua bisa jadi juga data kita lebih banyak, ya. Namun pada saat selama proses transfer tadi, PC ini dalam keadaan yang hidup, nggak butuh restart, nggak perlu masuk ke dalam DOS atau apa segala macam, dia bisa copy semua filenya tanpa ada masalah. Ya, jadi kalau udah kayak gini, udah tenang, kita udah bisa cuma tinggal nanti tutup aja kita. Dan buat teman-teman sekalian yang mungkin masih memiliki pertanyaan terkait dengan transfer copy seperti ini apa, nggak usah khawatir, kalian put aja di komen di bawah, nanti Pical akan coba jawab. Dan kita nanti akan berikutnya belajar bagaimana cara untuk memindahkan NVMe ke NVMe. Ya, jadi bisa jadi kita punya NVMe 128 GB, yang itu juga adalah kasus Pical di sini. Kita akan pindahkan ke yang lebih besar, ke 256. Gimana caranya? Dan apakah ribet atau enggak, nanti kita akan coba lihat sama-sama ya. Ya, jadi paling itu aja sih video dari Pical kali ini terkait dengan belajar bersama cara memindahkan data dari hard disk kepada SSD ataupun kepada sebaliknya, ya bisa juga semuanya. Dan terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Jika kalian suka akan video ini, pastikan untuk hit like dan juga kalian share kepada teman-teman kalian. Tapi kalau kalian nggak suka, kalian bisa langsung dislike aja video ini. Kalian juga bisa pertimbangkan untuk subscribe kepada channel Pical agar bisa mendapatkan informasi mengenai video-video dari Pical berikutnya. Dan juga bisa kunjungi sosial media kita yaitu Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan juga website kita picalmediagroup.com. Dan juga channel kita, Pical Main Game. Walaupun nggak banyak Pical yang ada di situ. Jadi itu dia video dari Pical kali ini. Thank you guys for watching. I'll see you in the next video. Bye-bye. Bongkar, pasang, sampai crunchy.